Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan siap belajar dengan baik. Nah, anak-anak, kita masih ada di bab kedua pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 5 ini dengan tema harmoni dalam ekosistem. Yang lalu kita sudah belajar mengenai makan dan dimakan di topik A ya. Dan ini menarik sekali. Nah, kali ini di topik B kita akan belajar bersama-sama mengenai transfer energi antar makhluk hidup. Wah, jadi ternyata energi itu bisa dipindah ya, ditransfer antar makhluk hidup. Mari kita pelajari. Siap ya? Tujuan kita belajar mengenai transfer energi antar makhluk hidup ini, yaitu di topik B ini, adalah yang pertama, anak-anak dapat mendeskripsikan atau menjelaskan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Kemudian anak-anak juga dapat menerjemahkan jaring-jaring makanan lalu dibuat dalam bentuk piramida makanan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang ketiga, anak-anak dapat mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Ya, ini pasti menarik. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Nah, gimana nih energi bisa pindah dari satu makhluk hidup kepada makhluk hidup yang lainnya dalam suatu ekosistem? Kemudian, apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Nah, peran tumbuhan ini sebagai apa? Jadi, kita akan melihat dua pertanyaan ini sebagai pengantar supaya kita bisa belajar tahu apa yang akan kita pelajari. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat gambar yang tampil di depan kalian. Ini adalah gambar yang pernah kita pelajari di topik A yang lalu, yaitu skema rantai makanan. Masih ingat kan ya? Sekarang pertanyaannya, dari mana tikus mendapatkan energi? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Tikus mendapatkan energi dari padi yang dimakannya. Lalu, dari mana burung elang mendapatkan makanannya? Kalian pasti bisa menjawab. Iya benar, burung elang mendapatkan energi dari ular yang dimakannya. Demikian pula, ular ini mendapatkan energi dari tikus yang dimakannya. Andai kata sekarang, padi dimakan oleh belalang, dan belalang dimakan oleh ayam. Nah, sekarang dari mana manusia ini mendapatkan energinya? Siapa yang bisa jawab? Iya, tepat sekali. Manusia mendapatkan energi dari ayam yang dimakannya. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar di depan ini. Ini adalah anak-anak kelas 5 yang sedang bicara, diskusi tentang topik kita hari ini. Banu bertanya, jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada energi. Ya, dia bertanya begitu ya. Nah, sekarang diskusikan mengenai hal yang ditanyakan Banu ini. Apakah benar jika tidak ada tumbuh-tumbuhan,
maka tidak ada energi yang dimakan untuk makhluk hidup yang lain. Nah, apakah setiap makhluk hidup membutuhkan energi? Ya, jawabannya iya. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi. Dari mana energi itu? Energi diperoleh saat makan. Itulah yang disebut dengan transfer energi makhluk hidup. Bapak ulangi ya, energi itu diperoleh saat makan. Itulah yang disebut dengan transfer energi antar makhluk hidup. Nah sekarang, untuk apa makhluk hidup membutuhkan energi? Wah, banyak ya makhluk hidup memerlukan energi itu untuk tumbuh, dari kecil menjadi besar, untuk bergerak, beraktivitas, berkembang biak, ya punya anak-anak, dan lain-lain. Jadi, energi yang didapatkan dari makanan sebagian besar sudah dipakai untuk kehidupan makhluk hidup. Dan yang tersimpan dalam tubuh hanya sisanya kecil saja. Mari kita lakukan simulasi untuk lebih memahami transfer energi untuk makhluk hidup. Nah, anak-anak, kita akan melakukan percobaan kecil ya untuk memahami proses transfer energi pada jaring-jaring makanan. Ini percobaan yang menarik. Jadi, kita mau buat semacam rantai makanan, tapi dengan cara yang berbeda. Kita lihat dulu bahan-bahannya ya. Ada 3 toples, sediakan 3 toples atau wadah lah. Dan di wadah itu diberi label yang bisa ditempel di toples. Tulisannya adalah produsen. Nah, produsen itu apa? Kemudian konsumen yang pertama atau konsumen primer. Kemudian yang ketiga adalah konsumen yang kedua. Jadi ada 3 toples. Sebetulnya percobaan ini bisa lebih banyak, tetapi nanti akan lebih sulit. Nah, kemudian siapkan manik-manik atau batu atau kelereng. Mana yang kalian ada lah di rumah ya. Nah, dalam percobaan kali ini, kita contohkan dengan menggunakan batu nantinya. Jadi siapkan ini, nanti kalian mengamati ketika nanti dituntun dalam percobaan melalui video ini, kalian juga akan membuat sebuah catatan yang akan dilaporkan. Nah, mari kita lihat catatannya. Nah, catatan ini sudah disediakan di lembar kerja. Jadi kalian bisa mengerjakan nanti di lembar kerja yang tersedia. Nah, inilah tabel yang tadi dimaksudkan untuk mengerjakan percobaan 3 toples yang sudah tersedia. Tetapi sebelum mengerjakan ini, akan dijelaskan lebih dahulu. Jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan yang sudah kita pelajari di topik A, kita sadar bahwa hewan dan manusia itu ternyata sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi. Ada yang bergantung secara langsung, seperti hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan, dan manusia juga ada. Ada pula yang secara tidak langsung, seperti hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari, energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis, digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen yang kedua. Demikianlah seterusnya. Anak-anak, produsen itu memiliki sumber energi yang paling banyak.
sehingga memiliki populasi yang besar di bumi ini. Semakin naik tingkatannya, populasinya akan semakin mengecil. Nah, dekomposer itu tidak digambarkan nanti dalam piramida makanan ya, karena dekomposer itu bisa berada dalam setiap tingkatan. Selama ada senyawa organik yang bisa diuraikan, dekomposer ada di situ. Nah, energi ini akan terus ditransfer antar makhluk hidup sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah. Para peneliti, para saintis memperkirakan setiap makhluk hidup menggunakan 90% energinya untuk beraktivitas, untuk hidupnya, dan menyimpan sisanya sebanyak 10% dalam tubuhnya. Anak-anak 90% itu kalau ada 10 berarti 9. 9 dari 10 adalah 90%. Sisanya 1 dari 10 itu adalah 10%. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk mengisi tabel yang berikut ini. Yang ini ya, yang terlihat ini. Kalau kalian lihat di sini, produsen, nanti kalian bisa tulis ya kelompok A nanti menuliskan apa, kelompok lain menuliskan apa, jangan sama. Saya harap tidak sama supaya kita nanti bisa saling belajar antar kelompok ya. Misalnya produsennya kalian tulis padi. Ada yang menulis misalnya rumput, apa saja ya. Pasti produsennya ini tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat pertamanya apa? Misalnya belalang atau tikus. Kemudian konsumen tingkat keduanya apa? Nah, kalian tulis siapa yang makan tikus atau siapa yang makan belalang. Tulis di sini ya. Nanti di lembar kerja ada. Nah, batu ini menggambarkan makanan, ya dianggap sebagai makanan atau energi yang dihasilkan. Nah, pada awalnya kalau produsen ini jumlah batu di awal sekali, katakanlah ini ada 100. Ya misalnya ini padi ya, dia ada 100. Kalau 100 batu ini dimasukkan nanti di toples yang pertama, nanti akan saya jelaskan dalam gambar berikutnya. Di tabel ini kalian tulis 100, dihitung ya, 100 benar enggak ini. Misalnya batu-batu itu dimasukkan di toples. Kemudian yang dipakai untuk padi ini tumbuh, lalu berbuah ya, ada bulir-bulir padinya, membesar dan sebagainya, itu 90%. Jadi 90 dari 100. Kemudian yang tersisa, jumlah batu yang tersisa dalam toples itu 10. Ya berarti sisanya ada 10. Nah, kemudian konsumen tingkat kedua, misalnya tikus. Nah, jumlah batu di awal itu ada 10. Lalu yang dipakai untuk tumbuh 9. Nah, jumlah yang tersisa di dalam toples ini anggap aja badannya tikus ya. Di dalam badannya tikus ada 1. Nah, 1 inilah yang dimakan oleh ular. Dan kemudian yang dipakai tumbuh si ular apa? Oh 0,9. Ya 0,9 itu lebih kecil dari 1. Lalu yang dipakai untuk yang disimpan oleh ular energinya 0,1. Nanti kalian belajar ya 0,1, 0,9 itu seperti apa. Nah kemudian mari kita lihat sekarang 3 toples ini. Jadi kalian praktekkan, masukkan 100 batu. Ya, 100 butir ke dalam toples produsen. Ya, artinya tumbuhan atau tadi dalam contoh itu padi sebagai produsen yang memiliki sumber energi yang paling banyak di bumi. Lalu diambil 10%. Berapa? Nih 100 batu diambil 10%, berarti diambil 10. Karena yang tersisa di badannya padi itu hanya ada 10. Yang 90%, 90-nya dipakai untuk berbuah, bertumbuh,
bergerak ya oleh padi itu. Nah, yang 10% tersisa itu dimakan oleh tikus. Nah, ada 10 batu di sini. Jadi ada 10 ya. Jadi tikus yang memakannya itu tadi, dia sekarang menerima 10 makanan, 10 batu. Tetapi yang dipakai untuk tikus itu bertumbuh, bergerak, berkembang biak, itu hanya 9. Yang 1 sisanya disimpan. Dan simpanan ini di dalam tubuhnya tikus, itu nanti dimakan oleh ular. Nah, ular di konsumen yang kedua ya, dia hanya makan 1 batu dari tikus. Jadi 1 batu dari 10 batu ini dikeluarkan, dimasukkan ke toples yang ketiga. Demikian seterusnya nih, kalau 1 batu lagi, kalau seterusnya kan tidak mungkin dipecah-pecah ya. Jadi cukup sampai 3 toples saja. Inilah yang menggambarkan ternyata batu yang 100 itu bisa pindah, atau energinya, makanannya bisa pindah-pindah antar makhluk hidup dengan cara saling memakan. Anak-anak, sekarang kita mau belajar piramida makanan. Ada kata baru ini, transfer ya. Ada transfer itu pindah atau beralih tempat. Jadi ternyata makanannya bisa pindah ya, beralih tempat. Nah, kalau kita lihat di piramida ini kan bentuknya piramida ya. Yang paling bawah ini disebut sebagai produsen ya. Ini ada pohon, ada rumput, ada buah-buahan, ada tumbuhan yang bisa dimakan daunnya, dimakan batangnya, dimakan umbinya, apa saja pokoknya dari tumbuh-tumbuhan. Ini full 100%. Wah. Jadi kalau piramida ini sebenarnya menggambarkan jaring-jaring makanan ya. Yang ada yang dimakan, ada yang makan, lalu yang makan juga dimakan oleh atasnya lagi. Nah, ini sebetulnya mau menggambarkan perpindahan energi dari yang paling bawah, yang paling besar, semakin lama semakin kecil. Semakin rendah tingkatannya, itu semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang ada di dalamnya. Sebaliknya semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar ukurannya, tapi juga semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup, seperti yang kita peragakan dalam kegiatan sebelumnya ya. Hubungan makan dan dimakan ini merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Karena semua kehidupan berharga walaupun sekecil apapun. Nah, mari kita lihat di sini. Produsen ini 100% energinya, full makanan. Lalu dimakan oleh konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Energinya ya yang dimakan cuma 10%. Nah, ini memang masih banyak yang binatang-binatang yang di sini ya, mudah berkembang biak, ada banyak di mana-mana. Karena dia makan langsung dari tumbuh-tumbuhan yang kaya sekali dengan makanan. Nah, makin ke atas di sini, ini makin ke atas, makin kecil jumlah binatangnya, tapi binatangnya makin besar. Nah, ini disebut konsumen sekunder. Ini hanya makan 1% energi. 1% dari 10% energi dari konsumen primer. Lalu yang terakhir, dia makan lebih sedikit lagi, 0,01. Ya. Dan konsumen tersier ini, atau konsumen tingkat 3 ini, badannya gede-gede ya, tetapi sedikit jumlahnya di muka bumi ini, dibandingkan dengan yang bawahnya, binatang yang bawahnya, dibandingkan dengan binatang yang bawahnya lagi, apalagi dibandingkan dengan tumbuhan. Nah, dengan demikian kita mengerti sekarang bahwa
yang terjadi sekarang ini jaring-jaring makanan, kita bisa melihat lebih jelas perpindahan energi melalui piramida makanan. Jadi tugas kalian sekarang adalah menggambar piramida makanan. Kalian boleh pakai kertas yang ya lumayan besar ya, dan kalian bisa gambar di situ, boleh diwarna. Jadi sediakan alat tulis, alat warna, lalu karya jaring-jaring makanan yang sudah dibuat yang lalu bersama kelompok di kegiatan-kegiatan sebelumnya itu. Nah, kalian buatlah piramida makanannya. Lalu beri warna ya, bisa diberi warna, bisa digambar dengan sebaiknya boleh ditempel ya, pakai gambar-gambar yang kalian bisa ya fotokopi ya. Kemudian bandingkan piramida yang kalian buat dengan yang dibuat oleh kelompok lain. Nah, apa bedanya? Jadi kalian bisa saling belajar kan? Nah, anak-anak, mari kita refleksikan. Kita memikirkan kembali pelajaran yang kita sudah ikuti selama di topik B ini. Yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk bertahan hidup, untuk bergerak, untuk mencari makan, untuk berkembang biak, dan sebagainya. Transfer energi atau perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu kepada yang lain, yang dimakan pada suatu ekosistem, terjadi pada saat makan. Jadi transfer energinya terjadi pada saat makan. Arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan adalah A. Mengarahkan kepada siapa yang makan ya, siapa yang memakannya. Tapi yang kedua, yang B adalah tanda panah itu menggambarkan transfer atau perpindahan energi yang terjadi. Misalnya dari produsen ke konsumen pertama, dari konsumen pertama arah panahnya ke konsumen kedua berarti berpindah ke konsumen kedua dan seterusnya. 4. Apa hubungan antara populasi, apakah ada gitu hubungan antara populasi suatu makhluk hidup dengan transfer energi? Jelas ada. Setiap lantai di piramida makanan dari yang paling bawah sampai atas itu menggambarkan sumber energi yang tersedia dan berdampak pada populasi makhluk hidup di atasnya. Jadi semakin banyak yang di bawah itu kan tumbuh-tumbuhan itu kan banyak sekali hutan hijau-hijau yang ada di muka bumi ini. Lalu ke atas jumlah binatangnya atau hewan yang memakan produsen itu lebih sedikit tentu saja, tapi masih banyak. Semakin ke atas, semakin langka populasi makhluk hidupnya. Karena transfer energinya ya makin kecil ya. Kemudian yang kelima, apa perbedaan jaring-jaring makanan dan piramida makanan? Ya kita sudah tahu yang lalu jaring-jaring makanan itu. Tapi pada piramida makanan ada kekhususan. Terlihat jumlah energi yang tersedia dan bisa menggambarkan banyak populasi pada setiap tingkat atau perannya. Jadi melalui piramida makanan itu sekaligus kita bisa melihat, oh pindahnya kemana ya energi itu, lalu ketersediaannya banyak atau sedikit ya, lalu juga kalau energinya makin lama makin sedikit yang dipindahkan berarti jumlah atau populasi dari konsumennya atau hewan itu makin kecil, makin sedikit, makin langka. Yang keenam, yang bisa kita pelajari dari hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup adalah, ini yang kita bisa pelajari di topik B. Dengan adanya hubungan ini terlihat bahwa antar makhluk hidup mendukung kehidupan satu sama lain. Satu kehidupan akan berdampak atau mempengaruhi kehidupan yang lainnya. Ya anak-anak, setelah
kita melakukan percobaan dengan 3 toples tadi dan juga kita menggambar piramida makanan. Kita sekarang akan belajar lebih lanjut ya, yang sebenarnya akan menjelaskan banyak hal dari apa yang kita kerjakan dari tugas-tugas itu. Kalau kita perhatikan ya anak-anak, semua energi itu dimulainya dari matahari. Ya, jadi tanpa matahari, tanaman itu tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, tidak bisa menjadi produsen. Jadi dengan demikian, tidak ada produsen yang menjadi makanan yang dimakan oleh pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, hal ini kan pasti ada dampaknya, ada akibatnya ya. Berdampak pada kelangsungan hidup hewan karnivora atau konsumen yang kedua, yang ketiga. Kalau konsumen yang pertama tidak mendapatkan makanan dari produsen, kan berarti dia kemudian tidak bisa dong makan ya, karena nggak ada gitu, nggak ada makanannya, tidak mendapatkan energi. Nah, jadi kita perhatikan ini dulu. Semuanya dimulai dari matahari dan terus ke produsen. Produsen dimakan oleh konsumen pertama. Konsumen pertama mendapatkan energi dan kemudian dimakan oleh konsumen kedua dan seterusnya. Seperti yang kita sudah belajar. Nah, bagaimana energi bisa disalurkan antar makhluk hidup? Ya, apakah ini bisa disalurkan? Oh ya, tentu saja bisa. Karena dari konsumen pertama, konsumen kedua yang mereka saling makan dan dimakan itu tadi, maka energi itu dipindahkan, disalurkan antar makhluk hidup. Kita sudah belajar juga di piramida makanan. Nah, baik. Pertanyaan terakhir ini, apakah energi yang sudah diambil dari tumbuhan bisa kembali ke tumbuhan lagi? Wah, tumbuhan makan dari mana ya? Kan dia nggak bisa makan, artinya tidak seperti hewan ya, yang bisa makan hewan lain atau makan tumbuhan. Nah, jangan lupa, ada peran penting dari decomposer atau pengurai, yaitu bakteri, jamur, ada cacing juga, yang menguraikan bangkai makhluk hidup. Dengan adanya decomposer, energi akan tersalurkan kembali ke tumbuhan melalui nutrisi dalam tanah. Karena dia jadi pupuk kan, jadi humus itu. Jadi apa yang semula diambil dari tumbuhan akan dikembalikan lagi dengan peran decomposer. Ya, semua itu sudah diatur oleh Allah Sang Pencipta ini agar alam tempat tinggal kita berlangsung dengan harmonis. Luar biasa bukan? Ya, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di bagian terakhir dari seluruh pelajaran dari topik B. Saya harap kita bisa menikmati pelajaran ini. Apa yang sudah aku pelajari di topik B ini? Yang pertama, rantai makanan atau jaring-jaring makanan menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. Jadi ada perpindahan energi dari makanan yang diambil itu pada suatu ekosistem. Kemudian yang kedua, makhluk hidup mendapatkan energi itu dari makanan. Energi ini digunakan untuk apa? Untuk tumbuh, untuk bernafas, untuk beraktivitas, untuk berkembang biak, untuk mencari makan, untuk berburu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sisa energi yang didapat dari makanan, ingat berapa? 10%, itu disimpan dalam tubuh. Sedangkan tadi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, itu besarnya 90%. 4.
piramida makanan menggambarkan energi yang tersedia pada suatu ekosistem. Ini juga berkaitan dengan banyak tidaknya populasi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, anak-anak pernah mendengar binatang yang langka dan akhirnya punah? Biasanya binatang yang langka dan punah itu dia menduduki piramida makanan yang bagian atas karena jumlahnya sedikit. Karena energi yang dibagikan kepada mereka juga lebih sedikit. Baik anak-anak, kalian sudah tersedia ada lembar kerja, silahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di situ, termasuk percobaan-percobaannya dan tugas-tugas yang ada. Silahkan kalian kerjakan secara pribadi, tetapi percobaan-percobaan bisa dikerjakan dalam kelompok. Laporkan dalam lembar kerja tersebut. Kalian bisa membaca ulang bahan ajar topik B ini dengan bahan ajar yang dicetak yang sudah disediakan. Terima kasih untuk perhatian anak-anak di topik B ini. Dan selanjutnya, nanti kita akan membahas topik C, yaitu ekosistem yang harmonis. Yang harmonis itu seperti apa? Sampai ketemu, anak-anak.